Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di pertemuan untuk mata kuliah statistik, di mana saya adalah dosen pengampunya Iskandar Zulkarnain, dan kita akan mempelajari tentang konsep ukuran pemusatan. Nah, rata-rata hitung untuk data tidak berkelompok. Ukuran pemusatan, nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Contoh pemakaian ukuran pemusatan: 1. Berapa rata-rata aset bank pada 2011? Berapa rata-rata jumlah kredit yang disalurkan bank sepanjang periode 2012? Berapa rata-rata tingkat inflasi pada tahun 2012 di beberapa negara ASEAN? Beberapa rata-rata NPL perbankan dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki. Nah, ini adalah rumus dari rata-rata hitung, di mana rata-rata hitung sampel yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi N. Nah, rata-rata hitung populasi adalah mu sama dengan sigma X dibagi N. Contoh rata-rata hitung populasi. Mu sama dengan sigma X dibagi N sama dengan 1339,9 dibagi 5 sama dengan 267,98. Dan di sini adalah contoh rata-rata hitung sampel untuk X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sama dengan totalnya itu adalah 1.252.058,49 dibagi 11. Sama dengan 113.823,5. Oke. Rata-rata hitung tertimbang. Definisi rata-rata dengan bobot atau kepentingan dari setiap data berbeda. Besar dan kecilnya bobot tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Rumusnya adalah XW sama dengan W1 kali 1 tambah W2 kali 2 tambah seterusnya dibagi W1 tambah W2 tambah seterusnya sampai dengan WN-nya kelar. Untuk contoh rata-rata hitung tertimbang, nah ini tadi dijumlahkan semua baru dibagi W1 kali X1 ini, jadi E dikali D, nah baru nanti dia rata-rata tertimbangnya berapa, bagi 11. Nah, di sini contoh rata-rata hitung data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya. Rumus nilai tengah sama dengan sigma F dikali X dibagi N. Di mana ini interval yang kemarin kita coba. Nah, nilai tengahnya ini. Nah, jumlah frekuensinya ini yang kemarin juga kita pakai semua. Nah, tinggal FI kali XI. Nah, di mana FI kali XI berarti ini dikali ini. Nah, inilah totalnya. Setelah itu baru dibagi N. N-nya ada 22, maka ini total semua 2120,4 dibagi 22, maka jadi ini harusnya 9 harusnya ini 96,3818118 ya. Gitu. Nah, sifat rata-rata hitung, setiap kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun rasio mempunyai rata-rata hitung. Semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitung. Rata-rata hitung untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi atau sampel. Rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0.
Adapun sifat rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Dan bagi data yang sekelompok data yang sifatnya terbuka, lebih dari atau kurang dari, tidak mempunyai rata-rata hitung. Nah, ini adalah median, nilai yang letaknya berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari kecil sampai terbesar, atau sebaliknya. Median data tidak berkelompok. Letak median yaitu N plus 1 dibagi 2. Data ganjil median terletak di tengah. Median untuk data genap adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Jadi rumus median adalah ini, L tambah N bagi 2 dikurangi CF dibagi F dikali I. Apa itu? Nih, CF ini adalah kumulatif frekuensi, N itu adalah jumlahnya. Nah, L-nya itu adalah nilai tengah, F-nya itu frekuensi, I-nya itu interval. Kita coba ya. Nah, di sini contoh median data tidak berkelompok. Nah, ini dari 1 sampai 11. Ya kan? Berarti kita bisa nentuin dia ada di tengah-tengah. Oh, berarti di 6. Nah, itu gampangnya. Tapi kalau dia datanya seperti ini, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, dia ada di tengah nih, di 17. Nih, tapi untuk mengetahuinya bagaimana? Nah, ini dia. Nah, oh ya, sorry, bukan nilai tengah, tapi tepi kelas ya. Jadi L ini tadi, bukan tengah tadi saya salah, tapi tepi kelas. Nah, di sini letak median N dibagi 2 sama dengan 53 bagi 2. Nih, 53 kan totalnya 53 bagi 2. Dapatnya di 26,5. 26,5 berarti di sini nih. 26,5. Ya kan? Dia nggak masuk ke 43. Dia di antara di dalam 26,5 ini. Nah, di sini dia kita masukin nih 157,7, oke. Ditambah 53 yang ini dibagi 2, rumus tadi, rumus yang ini ya. Nah, dikurang 26 dari mana? Dari data yang ini dibagi 17. Nah, 26 tadi yang CF ya, CF itu kumulatif frekuensi atau frekuensi kumulatif, dibagi 17 dikali intervalnya kan kemarin 14. Kita lihat, bukan, ini beda lagi ya interval yang kemarin ya. Ini coba 113,2 ditambah 14, benar nggak 127? Kalau benar berarti ya intervalnya ini. Nah, dikali interval, maka totalnya adalah 158,11. 158,11 masih di sini karena di kelas berikutnya itu dimulai dari 172,7. Maka mediannya ada di sini tetap. Tapi nilai mediannya itu adalah di sini 158,11. Modus, definisi nilai yang paling sering muncul. Rumus modus data berkelompok, di mana modus sama dengan L lagi nilai tepi berarti ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kali interval. Nah, ini adalah D1 D2-nya, nanti bisa dilihat. Nah, modusnya di sini kita mau lihat nilai terbanyak. Nah, nilai terbanyaknya kan benar nih di 17 karena yang lain tidak ada yang lebih dari 17. Nah, berarti kita pakai tepinya 157,7 di sini. Ditambah, nah, D1 kata dia, D1 itu berarti antara atas. Ini D1. Nih, jadi kok tadi nggak ada D1-nya tapi sekarang ada, iya. Jadi di antara 17 dengan 11 ini D1, di antara 17 dengan 7 ini adalah D2. Nah, jadi 17 ke 11,
Nah, itu berapa selisihnya? 6. Maka D1-nya 6. Dikurang. Nah, 17 ke 7. Ya kan? 17 ke 7 berarti 10. 10, tapi dia bilang lagi 10 D1 ditambah D2. Nah, 10 ditambah berarti D1 6, jadi 16. Maka 6 dibagi 16 kali intervalnya 14 sama dengan modusnya di 162,95. Nah, hubungan rata-rata median modus. Kurva simetrik X sama dengan median sama dengan modus, dia begini. Nah, kalau kurva condong kiri modus lebih kecil dari, kurva condong kiri median lebih besar daripada modus dan lebih kecil daripada X bar, dia seperti ini. Dan kurva condong kanan di mana median lebih besar daripada X bar tapi lebih kecil daripada modus, maka dia seperti ini. Ya. Oke, sekian dari saya. Untuk materi kali ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.